Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Saat Teduh GKJW Singosari pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Matius 12 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, suatu hari Yesus berbicara tentang pohon dan buah. Baik atau tidaknya sebuah pohon dapat terlihat dari buah yang dihasilkannya. Buah yang manis menunjukkan pohon yang baik, sebab dari buahnya pohon itu akan dikenal. Dalam hal ini, Yesus sedang berbicara tentang karakter ilahi di dalam diri kita. Ketika kita menanamkan nilai-nilai kebenaran ilahi, etika dan moral yang baik di dalam diri kita, maka pasti akan terpancar keluar lewat perkataan maupun perbuatan kita, karena karakter yang baik menghasilkan perilaku yang baik. Namun sebaliknya, jika kita tidak membangun sebuah karakter ilahi di dalam diri kita, maka tidak akan mungkin membuahkan hal-hal yang rohani. Demikianlah Yesus mengecam kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat yang berusaha menonjolkan kerohanian mereka, namun hidup mereka penuh kepalsuan. Kita juga sering terjebak dengan kamuflase kehidupan seperti ini, sehingga kita hanya terlihat rohani melalui perkataan kita, namun tidak dengan perbuatan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bercermin pada fakta kehidupan kita ketika permasalahan timbul di seputar pelayanan dan pribadi kita. Berapa banyak kita dapati bahwa konflik dan gesekan yang ada berakhir dengan kepahitan, kebencian, dan hati yang terluka, dan akhirnya tidak saling bicara. Sebaliknya, malah saling menjelekkan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan saling menyerang dengan ayat-ayat firman Tuhan, karena keduanya adalah anak Tuhan yang sedang bersengketa. Bukankah ini merupakan realita kehidupan kekristenan kita? Ketika kita disakiti, kita membenci. Lalu kapankah kita akan belajar mengampuni? Ketika kita digosipkan, kita membalas dengan serangan balik. Kapankah kita belajar untuk menenangkan dan mengontrol emosi kita? Ketika kita difitnah, kita labrak dengan berbagai jurus makian. Lalu, kapankah kita belajar menegur dengan kasih? Semua ini kita lakukan dengan perbendaharaan hati kita yang tidak terkonsep di dalam nilai-nilai kebenaran ilahi. Miskin akan karakter ilahi karena kita bereaksi secara duniawi di dalam menyelesaikan konflik yang ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menegaskan tentang istilah perbendaharaan hati ketika berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Matius 12 ayat yang ke-35. Di dalam ayat ini artinya, jika kita memiliki perbendaharaan hati yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka ketika ditekan akan keluar hal-hal yang jahat. Namun sebaliknya, jika kita memiliki perbendaharaan hati yang kaya akan karakter ilahi, maka sekalipun ditekan, kita tetap akan memancarkan keindahan bangunan iman kekristenan kita. Mari kita belajar memperkaya perbendaharaan hati kita dengan terkonsep di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan
yang akan melahirkan kekuatan karakter ilahi di dalam diri kita. Kita harus ingat, kegagalan kita di dalam membangun kekayaan karakter ilahi di dalam diri kita menjadi bukti akan kegagalan iman kekristenan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.